pameran kencrung di Bendara Budaya Yogyakarta. Ini adalah pameran yang kedua setelah pameran serupa berlangsung di tahun 2011 atau 14 tahun yang lalu. Kuratornya masih sama, Mas Hermanu sebagai kurator in-house curator di Bendara Budaya Yogyakarta. Ini kali ini mengajak sekitar 54 seniman yang merespons kencrung, alat musik yang diduga dibawa oleh orang Portugis mulai masuk di Indonesia abad ke-16. Kencrung sendiri adalah bagian dari kelengkapan sebuah jenis musik bernama keroncong yang populer mulai abad 16 itu ketika Portugis masuk ke Nusantara. Ini adalah respon visual yang dibuat oleh seniman, terutama oleh seniman Yogyakarta. Ini karya Subanti Gianto yang basis visualnya wayang yang ornamentik. Kemudian ini ada karya Pak Edi Sunaryo. Ini ada karya Susilo Budi Purwanto yang biasanya karya-karyanya surrealistik. Ini kelihatan sekali banyak ragamnya pameran kencrung kali ini. Ini karya kolaborasi antara Dimawan dan Yakobus Megosuryo. Dimawan adalah musisi yang menciptakan lagu Panyobunan, dan Yakobus sebagai seniman juga pengusaha figura yang ini kemudian memberi aksen ornamentik pada kencrung. Ini kita bisa lihat satu persatu karya-karya hasil respon para seniman di pameran kali ini. Karya Lindu Sayakti, ini karya Sriadi Srindel, ada sosok Walzina dan Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solonya. Ini ada karya Nasirun yang kita tahu seniman yang relatif populer di Yogyakarta dan Indonesia. Ini ada karya yang memanfaatkan benda dari laut, kerang. Ini karya Win Budi Laksono, pematung yang juga musisi sebetulnya. Dia punya grup musik ketika kuliah di STSRI Asri dulu. Ini kembali karya Nasirun, satunya lagi, yang ada dua dia karyanya yang merespon kencrung sebagai bagian dari seni visual yang dia kreasi dengan unik. Itu juga ada karya yang lain, seniman yang lain. Kita masuk bagian tengah, ada karya, ini karya Bayu Wardana,
seniman yang karya-karyanya banyak ekspresif ketika dia membuat karya yang on the spot. Karya ini cukup colorful. Tiga dimensi. Kemudian di seberangnya ada karya yang unik seperti tebeng kendaraan Vespa atau skuter yang kemudian diberi tangkai dari kayu, tapi visualisasinya seperti logam berkarat. Ini adalah lukisan sama ini juga, tapi kayaknya tebengnya asli, karya Beng atau Bambang Pramudianto atau Beng Mobil. Kita beralih karya seniman yang lain. Ini karya Ronang Pratama. Ada lukisan di kentrungnya. Di seberang sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kencrung unik. Ada cahaya di balik foto-foto cewek seksi. Ya, ini penyanyinya Hadi atau Hasu Angel. Dan ini memang karya kreasi Hasu Angel atau Hadi Susanto, penyanyi sendiri yang kemudian menjadi bagian dari visual di kencrung kreasinya. Ini karya Noto Diksono. Didik kapal, kayak didik kapal. Ini karya Budi Ubruk dengan kekuatan visualnya, lukisan potretnya yang memang selalu kena karakternya, tepat karakternya. Ini kita tahu ini potret dari pemilik atau pendiri Kompas Gramedia, Pak Yaakob Utama. Dan ini salah satu wartawan senior di Kompas yang kemudian menjadi Romo dan kurator di Bentara Budaya. Ini karya Edi Prianto. Kita akan cepat untuk merespon atau melihat karya-karya hasil respon para seniman ini. Ini biola koleksi dari, kemungkinan saya nggak tahu, koleksinya Mas Hermanu. Ada beberapa yang tampaknya cukup terawat. Tertulis di sini biola Stradivarius style atau bergaya Stradivarius. Kemudian ini adalah salah satu kontrabas yang kemudian direspon, diberi ornamen ukir dan berwarna biru, berwarna dasar biru,
Seperti halnya judul pameran ini adalah Lazuardi. Lazuardi adalah batu permata biru dalam bahasa Arab ya. Artinya itu, dan mungkin yang juga pas, Lazuardi sendiri, kata Lazuardi itu cukup populer ketika ada satu lagu keroncong yang populer pada tahun mungkin 40-an hingga tahun-tahun berikutnya di Indonesia tentu saja, yang alat musiknya kita tahu keroncong, salah satu yang utama adalah ukulele atau kencrung. Dan dari kata Lazuardi itulah orang akan diingatkan tentang lagu keroncong yang di dalamnya ada ukulele. Saya kira keterhubungan kata Lazuardi dengan judul pameran sebagai judul pameran adalah konteks lagu keroncong tadi. Ini menarik, karya yang dibuat instalatif dari sekitar 18 ukulele. Ini karya instalatif dari Mahdi Abdullah. Sebetulnya ada bunyinya, ada seperti karya kinetik gitu, tapi belum dibunyikan, mungkin untuk penghematan baterai. Karya Anton Sutrisno. Ini unik, karya Ridi Winarno yang biasa melukis abstrak. Ada karya yang memang masih kuat abstraknya, jadi bagian dari citra ukulele atau kencrung dengan kekuatan abstraknya unik. Karya Rembrandt Beben, ada tersembunyi seperti akar yang di dalamnya menyembunyikan kencrung. Ini seperti karya patung. Dan kita akan lihat beberapa karya yang lain di ujung ruangan. Karya Riana Gerina, Simalungun. Ramanifa Sampurno, dan ini ada karya yang unik, respon yang saya kira kreatif, ada semacam geliaran tersendiri dari karya Irwanto Lendo, Vesprum ya, seperti Vespa dan kencrung yang dijadikan satu subjek benda. Saya kira ini karya yang cukup tergarap dengan baik. Menurut saya salah satu karya yang unik, artistik di pameran kencrung ini, karya Irwanto Lendo.
Oke, pameran ini saya kira relatif menarik karena cukup fokus dengan satu tema utama, yaitu kencerung, dan kemudian seniman dibebaskan untuk merespons dengan keragamannya. Ada yang standar, ada yang penuh keliaran, ada juga yang memang mungkin meneruskan kebiasaannya melukis di atas medium apapun. Dan saya kira ini adalah bagian dari kreativitas seniman di Jogja yang unik. Bisa di samping ini mungkin bisa dilanjut dengan benda-benda yang lain yang memang sudah banyak dilakukan di ruang seni Bentara Budaya ini. Oke, selamat untuk para seniman, selamat untuk Bentara Budaya Yogyakarta.